Bu Tuti, maksudnya apa ini? Coba ibu lihat baik-baik kertas ini. Kenapa nama saya, KTP saya dipakai buat kredit HP mahal sama semua perabotan mewah di rumah ibu ini, ha? Bu Rani, Pak Joko. Aduh, kok siang-siang udah emosi begini? Duduk dulu yuk, saya ambilkan minuman dingin di kulkas baru saya ya. Gak usah basa-basi Bu Tuti, gak usah sok baik. Jawab pertanyaan istri saya. Ini tanda tangan siapa yang ibu tiru di berkas ini? Di luar ada debt collector nungguin, mereka mau seret istri saya. Duh, ya ampun, panas banget ya hari ini. Gerah banget kampung kita kalau siang. Tapi untung ya, HP baru saya ini ada fitur pendingin layar otomatisnya, Bu Rani. Wah, HP baru ya, Bu? Iya dong, jadi biar digenggam lama-lama pas cuaca terik begini, tangan tetap adem, gak bikin keringetan. Mahal loh ini, belinya aja masih indin sebulan penuh di toko pusat kota. Oh ya, bagus atuh kalau fungsinya secanggih itu, Bu Tuti. Yang penting mah sinyalnya lancar, awet, sama bisa dipakai buat nelpon anak atau tetangga kalau ada apa-apa. Ya beda dong, Bu Rani. Zaman sekarang mah gaya itu nomor satu. Masa hari gini HP-nya masih model jadul yang kameranya buram? Malu dong sama tetangga kampung sebelah. Kalau pas lagi kumpul warga, kita itu harus kelihatan maju biar gak diremehin. Wah, ada Bu Tuti, HP baru lagi ya Bu? Hebat bener, tapi kalau menurut saya mah Bu, secanggih apapun HP-nya, yang penting dompetnya tenang, kagak dikejar tagihan bulanan. Ya kan Bu, kebanyakan gaya kalau dompet teriak-teriak mah malah makin pusing kepala, tidurnya nggak nyenyak. Lah, Pak Joko bisa aja. Ya kalau mampu beli tunai mah buat apa pusing, Pak? Namanya juga orang sukses. Uang mengalir terus kayak air keran. Yaudah ya, saya mau pulang dulu. Mau pesan barang-barang daring lagi. Maklum, layar HP barunya enak banget buat belanja-belanja. Heran saya sama tetangga sebelah itu Bu, perasaan tiap minggu ada aja barang barunya, tapi auranya kok kayak orang dikejar setan, gelisah benar. Biarkan aja pas, selagi nggak terlalu ganggu. Mungkin itu caranya dia buat bahagia. Tapi kalau dia udah kelewatan, baru kita omongin sama dia. Muatnya Pansip sama Ustadz B beneran sakit. Saya dengar katanya mereka sakit perut sampai masuk ke rumah sakit. Iya, mungkin mereka salah makan kali. Saya juga dengar kalau mereka itu kecapean. Udahlah, biarin aja mereka istirahat, Bu. Nanti kita jenguk aja sekalian. Saya mau kasih lihat gelang baru saya nih. Tetep aja ujung-ujungnya malah pamer. Mending gelangnya kamu jual deh, Bu. Terus bayarin utangnya kamu sama Bu Fitri sana. Utang banyak tapi nggak dipikirin. Ibu-ibu sekalian, udah pada dengar belum? Ada gosip baru lagi, Bu Fitri. Iya, Bu Ahmad. Itu loh, Bu Tuti katanya baru aja beli kulkas baru. Gede banget kayak lemari pakaian Jati. Mau banget ya saya. Muat apaan aja ya itu di dalamnya? Apa jangan-jangan buat nyimpan karung beras juga? Halah, paling juga isinya cuma pajangan doang itu, Bu Fitri. Mulut saya mah emang pedes ya, tapi nyata ini mah. Padahal saya cuma air putih botolan, batu es, sama kerupuk melempem doang. So gaya amat pakai kulkas 4 pintu, biar dibilang apa coba? Bener banget, Bu Ahmad. Kalau saya mah ya ogah beli barang segede gaban gitu cuma buat bikin sempit di rumah. Mending uangnya dibelikan emas kayak punya saya ini. Gampang dibenerin pas arisan, berkilau. Terus kalau pas butuh duit tinggal digadai. Iya kan, daripada kulkas gede kalau gak ada isinya kan malu-maluin aja.
Astagfirullah, ibu-ibu, ini ya pagi-pagi udah pada julid aja, nggak boleh seujon gitu, dosa ah. Tapi ya kalau dipikir-pikir daripada beli kulkas gede-gede cuma buat bikin tarif listrik jebol tiap bulan, mendingan uangnya ditabung buat naik haji atau umroh berkali-kali kayak saya. Lebih berkah, dapat pahala, gelar haji juga nempel seumur hidup. Pagi ibu-ibu yang cantik. Duh, lagi pada ngomongin saya ya? Kedengeran loh dari jauh. Iya nih, kulkas baru saya ini emang luar biasa banget. Sayuran seminggu aja dijamin gak bakal layu, tetap seger kayak baru dipetik. Rumah saya itu kan emang harus kelihatan modern ya, biar orang-orang satu kampung ini tahu kalau saya ini sukses dan berhasil. Sukses sih sukses Bu Tuti, tapi bayar listriknya aman kan? Jangan sampai besok-besok ada petugas PLN datang bawa tang buat mutus kabel rumahnya gara-gara nunggak tuh. Ini maaf ya Bu Ahmad, jangan samakan saya sama yang lain dong. Uang mah gampang dicari, yang penting gengsi nomor 1. Bu Fitri, saya beli telur sekilo ya. Pilihan yang gede ya, saya mau susun di kulkas baru saya yang luas itu. Iya Bu, tunggu sebentar ya, saya ambilkan dulu. Jadi begini, Bu Titi, ini berkas pengajuan buat kredit sofa raksasa yang orang ibu pesan kemarin itu udah siap semua. Tinggal proses tanda tangan dan validasi data terakhir aja, biar barangnya bisa langsung dikirim dari gudang pusat sore ini. Wah, bagus deh kalau begitu Mas Beni. Saya udah nggak sabar pengen buru-buru pajang itu sofa di ruang depan, biar orang-orang lewat bisa langsung lihat kemewahannya. Tapi maaf nih Bu, setelah saya cek lagi formulirnya, ini berkas identitas, KTP, sama slip tagihannya kok atas nama Ibu Rani ya? Bukan atas nama Ibu Titi sendiri. Ini gimana maksudnya Bu? Oh, itu begini Mas Beni, itu KTP saudara dekat saya yang tinggal pas di sebelah rumah saya. Dia itu udah saya anggap kayak keluarga saya sendiri. Dia lagi sibuk banget, gak bisa diganggu, makanya dia nitip ke saya buat urus semuanya. Waduh, tapi kan tanda tangan pemohonnya harus sesuai sama KTP ini Bu. Kalau beda, nanti pengajuannya bisa ditolak sama kantor pusat saya. Kebetulan ini kan nominal kredit sofanya gede banget Bu. Alah Mas Beni, kayak baru pertama kerja aja. Tanda tangan mah urusan gampang, saya bisa samain garis-garisnya. Mirip banget pasti, nggak bakal ada yang tahu. Yang penting sekarang sofanya cepet dikirim ke alamat rumah saya ya. Jangan sampai keliru dikirim ke rumah sebelah. Aman kan Mas? Ya udah deh Bu. Asal Ibu tanggung jawab aja kalau ada pemeriksaan nanti. Saya proses sekarang ya. Sore ini sofanya langsung meluncur ke sini. Minggir semuanya, awas ketabrak. Sofa mewah berlapis kulit impor dari luar negeri, mau lewat ini. Kasih jalan dulu ya, barang mahal gak boleh lecet sedikit pun. Ya ampun, kepo deh saya, itu sofa harganya berapa ratus juta sih Bu Tuti? Sampai jalannya ketutup total itu, motor lain jadi nggak bisa lewat sama sekali dari tadi. Mau pamer barang-barang mewah tapi naik gerobak motor butut yang ditutup rumbai-rumbai norak begitu. Ini malu-maluin banget, iya sumpah kayak arak-arakan topeng monyet keliling kampung, tau nggak? Duh, Nora dan lebay banget sih gayanya. Mendingan kayak perhiasan emas saya ini, simpel gak bikin macet jalanan, tapi semua orang udah tahu kalau harganya ini mahal. Ya Allah, Bu Tuti, itu jalannya jadi macet panjang sampai ke ujung gang, menghalangi jalan orang yang mau ke masjid buat sholat jamaah. Itu dosa loh. Untung saya udah pernah naik haji, jadi paham betul hukumnya gak boleh ganggu fasilitas umum demi ego sendiri. Astagfirullah, Bu Tuti sampai segitunya demi pengen dipuji orang suwarga. Woi Bu Tuti, itu gerobaknya dipinggirin dikit dong. Jangan maruk makan jalan sendirian. Sofa gede gitu kalau besok-besok ditarik sama orang bang gara-gara gak sanggup bayar cicilan, malah repot loh milihnya lagi. Biarin aja pada ngomong apa. Yang penting rumah saya paling mewah sekarang. Sopir, ayo jalan terus, bawa masuk tuh ke halaman rumah saya.
Permisi, selamat pagi. Benar ini dengan rumah Bu Rani. Tolong keluar sebentar, Bu. Iya bener mas, saya Rani. Ada apa ya pagi-pagi sudah ketuk pagar kencang banget? Ada perlu apa ya? Ada urusan apa ya, Mas? Kok kayaknya mukanya tegang amat, datang-datang langsung teriak. Begini Pak, Bu, serian dari pihak penagihan resmi pembiayaan finance. Kami mau menagih tunggakan cicilan beberapa barang mewah. Di sini tercatat ada 1 unit HP muda terbaru dan beberapa perabot rumah tangga besar yang udah menunggak 3 bulan berturut-turut. Total tagihannya udah puluhan juta rupiah, Bu. Kalau hari ini nggak dibayar, terpaksa barang-barangnya kami sita. Oh, HP mahal, perabotan mewah. Mas ini pasti salah alamat kali. Jangan asal tuduh ya mas. Saya ini seumur-umur gak pernah yang namanya ambil kredit barang-barang kayak gitu. HP saya aja dari dulu ya cuma ini aja. Layarnya udah retak. Mas jangan main-main ya. Istri saya nggak pernah belanja barang gituan. Tapi bentar, ini berkas fotokopi KTP sama tanda tangannya loh. Kok namanya istri saya, tapi foto mukanya dipotong. Alamatnya juga benar alamat rumah ini. Kok bisa begini, Mas? Gak bisa gimana, Pak? Data di sistem kami jelas banget. Semua syaratnya lengkap, makanya barangnya dulu langsung dikirim. Sekarang saya nggak mau tahu ya. Pokoknya bayar tunggakannya hari ini. Atau masalah ini kami bawa ke jalur hukum atas dugaan penipuan data. Pak, ini gimana? Siapa yang tega banget masukin KTP saya buat utang sebanyak ini? Sebentar Mas, tolong tunggu di sini dulu. Saya tahu siapa pelakunya. Ini pasti kerjaan orang sebelah yang kemarin pamer sofa raksasa sama HP baru. Bu Tuti, maksudnya apa ini? Coba ibu lihat baik-baik kertas ini. Kenapa nama saya, KTP saya dipakai buat kredit HP mahal sama semua perabotan mewah di rumah ibu ini, ha? Bu Rani, Pak Joko. Aduh, kok siang-siang udah emosi begini? Duduk dulu yuk, saya ambilkan minuman dingin di kulkas baru saya ya. Gak usah basa-basi Bu Tuti, gak usah sok baik. Jawab pertanyaan istri saya. Ini tanda tangan siapa yang ibu tiru di berkas ini? Di luar ada debt collector nungguin. Mereka mau seret istri saya ke kantor polisi gara-gara utang ibu yang numpuk ini. Aduh, itu begini Pak Joko, Bu Rani. Saya itu nggak ada niat jahat, sumpah. Saya cuma pinjam data Bu Rani bentar kok. Karena data saya sendiri udah ditolak sama bank. Saya pikir nanti kalau saya ada rezeki pasti langsung saya bayar diem-diem. Jadi Bu Rani nggak bakal tahu saya hilap. Maaf ya Bu. Tega banget ya kamu Bu. Kita ini tetanggaan udah bertahun-tahun. Saya selalu ramah sama ibu. Tapi kenapa ibu balasannya kayak gini sih? Sekarang rumah saya yang didatengin penagih hutang. Nama saya jadi rusak. Harga diri keluarga saya diinjak-injak. Pokoknya saya nggak mau tahu ya Bu Tuti. Hari ini juga ibu temui itu debt collector di luar. Jelasin kalau ini semua ulah ibu. Beresin semua tunggakannya sekarang juga. Kalau sampai besok masalah ini belum kelar, saya sendiri yang bakal seret ibu kantor polisi sama Pak RT. Bu, ayo kita keluar. Beneran begitu cerita lengkapnya Bu Rani? Jadi selama ini si Tuti itu pamer barang-barang mewah seisi rumahnya pakai modal nipu identitas kamu? Ya ampun, jahat banget tuh orang. Iya Bu Fitri, saya shock banget pas orang bank datang marah-marah ke rumah tadi pagi bawa fotokopi KTP saya. Ternyata di baliknya ada foto mukanya Bu Tuti yang sengaja diselipin buat kelabuin petugas kredit. Tuh kan apa saya bilang dari kemarin-kemarin, mulut saya ini emang pedas ibu-ibu, tapi omongan saya itu terbukti nyata. Makanya jangan sok kaya kalau modalnya asal nipu tetangga sendiri. Sekarang rasain tuh kena batunya kan. Aduh, untung ya utang-utang rahasia saya yang ada di koperasi nggak pernah pakai nama orang lain. Saya selalu pakai nama sendiri meskipun pusing bayarnya. Aduh, lah ini si Tuti bikin malu kaum kita aja. Sok-sokan pamer sofa impor. Ternyata barangnya asal nyolong data orang. Ih, ogah saya temenan lagi sama kamu. Sono jauh-jauh.
Astagfirullah, benar-benar keterlaluan ya itu si Tuti. Uang haram dipakai buat pamer kemewahan duniawi. Pulang haji besok-besok saya mau adain doa bersama khusus di rumah saya deh. Kita undang Ustadz Men buat bersihin kampung kita dari sifat pamer, ria, dan nipu kayak gitu. Biar si Tuti itu sadar kalau apa yang dia lakuin itu dosa besar. Saya cuma pengen nama saya bersih lagi ibu-ibu. Saya nggak mau ada urusan sama hukum gara-gara ulah egois dia. Tenang ya Bu Rani, kita semua saksinya. Kalau si Tuti lewat sini, bakal kita sorakin biar dia tahu rasa. Tolong stop, berhenti berdaring. Gimana ini? Uang tabungan gak ada sepeser pun. Debt collector terus-terusan nyari saya. Dan sekarang semua tetangga satu kampung udah tahu kelakuan busuk saya. Hidup saya gak tenang sekarang. Kenapa sih saya mesti bodoh banget? Kenapa saya mesti memaksain diri buat pamer demi pujian orang-orang yang sebenarnya gak peduli sama saya? Sekarang semuanya hancur. Udah dibenci sama saya. Pak Joko mau laporin saya ke polisi. Uang gak punya, harga diri habis. Barang-barang ini cuma jadi beban yang mencekik leher saya sendiri. Ya Allah, saya takut. Saya benar-benar takut sekarang. Harus gimana saya besok pagi? Bu Rani, tolong. Bu, dengerin saya sebentar aja. Jangan pergi dulu. Saya mohon, Bu. Mau ada apa lagi Bu Tuti? Belum cukup kah bikin keluarga saya pusing 2 hari gara-gara orang bank datang terus? Saya tahu saya salah, Bu. Saya ngaku salah. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya dari lubuk hati saya yang paling dalam. Oh, jujur ya Bu, hati saya sakit banget. Kepercayaan yang saya kasih selama ini malah Ibu salah gunakan buat nipu data. Untung Pak Joko bisa redam emosinya. Kalau enggak, Ibu udah di kantor polisi sekarang. Iya, Bu, saya tahu saya pasrah sekarang. Tapi tolong jangan laporin saya ya, Bu. Saya janji demi Allah, saya janji bakal selesaiin semua cicilannya. Saya gak bakal kabur dari tanggung jawab. Saya bakal cari cara buat bersihin nama Bu Rani lagi di bank. Ya udah, berdirilah Bu, nggak usah berlutut begitu. Nggak enak dilihat orang lewat. Saya maafin secara pribadi karena saya nggak mau simpan dendam. Tapi tolong buktikan omongan Ibu ya. Barang-barang mendingan dibalikin atau dijual aja buat nutup hutangnya. Mulai sekarang hiduplah sederhana aja Bu, nggak usah capek-capek ngejar pujian dari orang lain yang nggak ada habisnya. Iya, Bu, makasih banyak ya, Bu. Saya bakal turutin nasihat Bu Rani. Saya kapok, bener-bener kapok. Ibu-ibu, ayo dibeli basreng dan keripik kacanya. Belinya tinggal tap gambar di layar, tapi jangan kredit ya. Ayo dibeli, enak banget ini cemilannya. Bisa dimakan kapanpun dan dimanapun. Permisi Pak, saya mau jual HP ini, kondisinya masih sangat bagus, lengkap sama kotak dan casannya. Belum ada sebulan saya pakai. Tipenya emang keluaran terbaru ini Bu, masih mulus banget. Tapi kenapa dijual cepet begini Bu? Sayang loh, ini barang inceran banyak orang. Ada keperluan mendesak Pak, saya butuh uang tunai secepatnya buat bayar urusan penting. Selain HP ini, saya juga rencana mau jual beberapa barang elektronik besar di rumah saya. Kalau Bapak mau terima. Oh begitu ya? Ya bisa aja sih Bu.
asal surat-surat atau nota pembeliannya jelas. Tapi ibu harus tahu ya, kalau barang elektronik second atau bekas begini, harganya bakal turun drastis dari harga pasaran pas ibu beli baru. Nggak bakal bisa dapat harga utuh. Nggak apa-apa pak, tolong dihargai sewajarnya aja. Yang penting uangnya bisa langsung cair hari ini. Saya nggak nyari untung lagi pak. Yang penting bagi saya sekarang adalah tanggung jawab saya beres dan utang-utang saya nggak makin numpuk. Baik deh kalau begitu bu, saya hitung dulu total harganya ya. Baguslah kalau ibu mikir begitu, harta benda mah bisa dicari lagi. Yang penting kewajiban kita diselesaikan biar ibu tenang. Tunggu sebentar ya bu. Duh, kenapa mendadak badai begini sih? Sedikit lagi, saya harus amanin barang-barang ini dulu sebelum diangkut besok. Sofa saya, kulkas saya. Ya Allah, ada apa ini? Astagfirullah. Habis semua, nggak tersisa sedikit pun. HP saya, sofa saya, semuanya jadi arang. Ya Allah, ampuni hambamu ini, ya Allah. Ini azab dan teguran langsung darimu karena hamba selama ini serakah, suka pamer dan tega menipu tetangga demi pujian duniawi. Ampun ya Allah, hamba tobat. Hamba benar-benar tobat. Jangan cabut nyawa hamba dalam keadaan penuh sebegini. Ampun. Selamat pagi ibu-ibu semua, maaf ya, saya agak telat datangnya. Mari kita mulai bersihin solokan di sebelah sana yang tersumbat ya. Pagi Bu Tuti, nggak apa-apa kok. Ini juga baru mau dimulai. Nah, ayo kita bareng-bareng ke sana biar kerjaannya cepet beres sebelum siang. Wah, salut banget deh saya sama Bu Tuti sekarang. Rajin banget ya, Pak. Ada kegiatan warga pasti datang paling awal. Terus sekarang penampilannya bersahaja banget. Gak pernah lagi kelihatan pamer barang ini itu. Nah, kalau begitu bagus deh, udah benar-benar tobat dari kejadian yang kemarin itu. Mulut saya emang pedes ya Bu Tuti, tapi aslinya saya seneng banget ngeliat perubahan ibu sekarang. Lagian penampilan biasa begini malah bikin ibu kelihatan lebih awet muda dan segar. Gak kelihatan banyak beban pikiran kayak dulu. Bener kata Bu Omot, saya juga ketularan insaf gara-gara lihat Bu Tuti nih. Kemarin sebagian besar gelang sama kalung emas saya yang udah saya jual-jualin buat ngelunasin semua utang rahasia saya di koperasi. Ternyata rasanya plong banget. Gak perlu pura-pura kaya lagi di depan banyak orang. Alhamdulillah, subhanallah, begini kan adem ya liatnya. Nah, itu dia inti hidup yang sebenarnya ibu-ibu. Kehormatan kita itu bukan dinilai dari banyaknya barang mewah yang kita pamerin atau dari status sosial kita, tapi dari kejujuran, ketulusan, sama rasa tanggung jawab kita. Ya udah yuk kita lanjutin lagi kerjaannya biar kampung kita makin bersih dan berkah. Sinking